di antara kemuliaannya adalah kalimat Nabi SAW yang paling indah, bermakna man stara, siapa yang bisa menutup musliman, aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Jadi semua kita, dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia zikir, dia tilawah, dia tahajud, bahkan dia haji dan umroh, bahkan Lailatul Qadar sekalipun, tapi amalannya nggak sampai ke Allah, tergantung antara langit dan bumi. Kenapa? Qati'ur rahmi, memutuskan silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Ayu Dewi Kinasih dengan NIM 24090000163. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap sesama muslim. Nah, jadi agama kita, agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya yaitu akhlak terhadap sesama muslim ini. Nah, jadi pada agama kita itu dikenal dengan adanya sebutan ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah itu apa sih? Jadi ukhuwah Islamiyah ini merupakan persaudaraan atau persahabatan. Jadi ukhuwah Islamiyah ini dapat diartikan sebagai persaudaraan yang dijalin oleh sesama muslim atau persaudaraan antara sesama muslim. Nah, jadi tali persaudaraan ini didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama Islam yang mengajarkan untuk menghormati sesama muslim juga makhluk Allah lainnya. Jadi kita sebagai umat manusia itu hendaknya saling menghormati sesama muslim khususnya, dan juga makhluk Allah lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan. Janganlah kita menyakiti mereka, janganlah kita mengganggu mereka jikalau mereka tidak mengganggu kita. Kemudian sesama manusia juga kita dianjurkan untuk menyambung tali persaudaraan antar sesama muslim agar apa? Agar terciptanya kedamaian dan juga ketentraman antar sesama. Nah, pada ukhuwah Islamiyah ini juga terdapat contoh nyatanya, yaitu pada saat Rasulullah SAW sedang hijrah ke Madinah, di mana beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dari Mekah dan juga kaum Ansor dari Madinah. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang pembahasan pada hari ini, sebelumnya saya akan menjelaskan lebih rinci lagi apa sih sebenarnya persaudaraan itu. Nah, jadi pada agama kita, pada agama Islam, penting adanya nilai-nilai persaudaraan dalam suatu tatanan masyarakat muslim. Nah, jadi Allah itu menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, di mana pada ayat ini diartikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Nah, jadi ikatan persaudaraan sesama muslim ini perlu dibangun dengan berlandaskan keimanan dan juga akidah kepada Allah. Agar apa? Agar terciptanya hubungan yang kuat. Jadi kita sesama muslim itu dianjurkan untuk menjaga persaudaraan, menjaga hubungan yang erat antar sesama muslim khususnya, agar terciptanya hubungan yang kuat dan juga damai. Nah, selanjutnya pada umat muslim ini kita juga dianjurkan untuk mengikat tali persaudaraan. Nah, cara yang efektif untuk mengikat tali persaudaraan ini adalah melalui silaturahmi. Nah, apa sih silaturahmi itu? Nah, silaturahmi merupakan amalan yang sangat dianjurkan, di mana umat muslim diharapkan untuk saling mengunjungi dan juga menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga, teman, dan juga kerabat. Nah, misalnya pada saat kita sedang tarawih di bulan Ramadan. Nah, pasti di situ kita bertemu dengan teman dan juga tetangga-tetangga kita, dan mungkin ada beberapa keluarga juga di sana. Nah, pasti di sana juga kita menjalin komunikasi. Nah, menjalin komunikasi ini ditujukan agar umat manusia tidak memutus tali silaturahmi dan agar mereka memperkuat hubungan. Nah, kemudian juga saya contohkan dengan pada saat kita
hari raya Idul Fitri. Nah, pada hari raya Idul Fitri pastinya kita juga main-main kan ke rumah tetangga. Nah, di situ kita juga pasti bersalam-salaman, kita berjabat tangan. Nah, hal tersebut juga dapat membuat kita agar menjaga tali silaturahmi antar tetangga. Nah, kegiatan ini tidak hanya memperkuat hubungan antar individu, tapi juga menciptakan rasa saling memiliki dan juga peduli. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Nah, pada hadis riwayat ini itu menunjukkan bahwa menjaga hubungan baik dengan sesama dapat menghasilkan berkah dalam hidup kita. Nah, jadi dalam agama Islam ini juga kita dianjurkan untuk menghargai perbedaan pendapat sesama Muslim. Nah, jadi menghargai perbedaan pendapat di antara sesama Muslim ini merupakan nilai penting dalam Islam yang mendukung terciptanya masyarakat harmonis dan juga toleran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan perbedaan untuk saling mengenal dan juga menghormati. Dan dengan dialog, kemudian musyawarah, kita dapat mencegah perpecahan dan menjaga keharmonisan. Misalnya nih, saat kita sedang berdiskusi dengan teman sekelompok, nah kita pasti mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda kan. Nah, dari situ kita jangan langsung menolak pendapat teman kita ataupun kita membantah, tapi kita telah dulu bagaimana pendapatnya, dan mungkin kita juga bisa mengeluarkan pendapat kita sendiri, dan kita bisa dari perbedaan pendapat itu kita bisa mencari jalan tengah apa yang mungkin baik dengan apa yang bisa kita dapat dari perbedaan pendapat ini. Nah, jadi dengan begitu kita tidak akan bertengkar, justru kita juga dapat memecahkan masalah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, perbedaan pendapat dalam umatku adalah rahmat. Nah, jadi dengan saling menghormati dan mendengarkan pandangan orang lain, kita dapat memperkaya pemahaman dan juga menemukan solusi yang baik sehingga membangun masyarakat yang lebih toleran dan juga saling mendukung. Jadi di Islam juga dianjurkan untuk kita saling menolong dan juga menutupi aib orang lain. Jadi saling menolong dan menutup aib sesama Muslim ini adalah nilai penting dalam Islam yang mencerminkan akhlak mulia dan solidaritas antar umat. Nah, jadi sebagai seorang Muslim hendaknya kita menutupi aib sama Muslim juga, karena dengan kita menutupi aib orang lain, Allah juga akan menutupi aib kita. Nah, jadi dengan bersikap empati dan juga menjaga kehormatan orang lain, kita tuh dapat memperkuat ikatan persaudaraan dan membangun masyarakat yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan tadi. Nah, kemudian ada beberapa kasus yang menanyakan, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana jika ada orang yang berteman dan kemudian mereka berantem lebih dari 3 hari? Nah, hal tersebut sangat tidak dihancurkan, karena jika kita bertengkar lebih dari 3 hari, ditakutkan hal tersebut dapat memutus tali silaturahmi. Sedangkan seperti yang saya jelaskan tadi, sebagai umat Muslim kita dianjurkan untuk menyambung tali silaturahmi, dan juga kita sangat dianjurkan untuk saling berkomunikasi agar tali silaturahmi tersebut dapat terus tersambung. Kemudian ada pertanyaan lain, gimana dengan teman yang toksik? Apakah kita akan memutus tali silaturahmi atau mungkin hal yang lain? Nah, dengan teman yang toksik ini kita dapat menjauhi. Jadi kita tidak memutus tali silaturahmi, tapi kita menjauhi orang ini. Menjauhi pun jangan sampai kita menjauhi yang tiba-tiba. Jadi kita menjauhi tapi jangan sampai menyakiti perasaannya. Misalnya pada saat kita berdiskusi kelompok, nah kita jangan sampai kita mengacuhkannya. Walaupun dia toksik, tapi jangan kita menyakiti perasaannya. Kita boleh menjauh, tapi jangan sampai menyakiti perasaannya, dan juga kalau bisa jangan sampai memutus tali silaturahmi. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.